Setelah Zionis Netanyahu bertemu Trump di Washington DC, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah kedaulatan Iran. Agresor Amerika Serikat mengklaim menargetkan fasilitas militer IRGC, namun faktanya serangan Amerika Serikat membunuh warga sipil termasuk anak-anak di Pulau Qasem. Saya akan membahasnya bersama dengan pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, atau Pak Syarki. Selamat malam Pak Syarki. Selamat malam. Baik. Pak Syarki, serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran terjadi tidak lama setelah pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu di Washington. Apakah polanya selalu begitu Pak Syarki? Serangan Amerika ke Iran selalu terjadi setelah Trump bertemu dengan Netanyahu? Ya, memang pertemuan yang dilakukan oleh Netanyahu setelah dalam rangka mengunjungi pemakamannya Senator Lindsey Graham yang tewas di Ukraina saat dia mengunjungi pabrik drone, dan pabrik drone itu diserang dengan rudal arseniknya Rusia. Jadi mungkin karena kaget ya, serangan jantung, kemudian senator itu meninggal dunia. Katanya di Amerika tapi sebetulnya meninggalnya di Ukraina. Jadi gini, Netanyahu tuh pada saat pertemuan kemarin melaporkan memberikan intelijen terbaru bahwa mengenai infrastruktur rudal balistik Iran setelah kemajuan pengayaan materi nuklir di Fordo dan Natanz. Jadi dia minta Washington untuk menyerang kembali pengayaan nuklir di Fordo dan Natanz dengan serangan militer guna melampuhkan kemampuan penangkal Iran. Kemudian, namun pertemuan itu tidak berjalan dengan baik juga ya, karena ada perdebatan sengit ya menghadapi faksi realis, yaitu diwakili Wakil Presiden J.D. Vance yang memang sangat menentang kalau serangan itu yang sia-sia dilakukan hanya untuk kepentingan Israel. Namun Netanyahu berhasil meyakinkan untuk faksi elang di bawah Menteri Pertahanan Hegseth untuk meningkatkan serangan. Itulah akibatnya CENTCOM langsung melaksanakan gelombang serangan setelah adanya serangan dari Iran, tapi sungguhnya serangan ini berdasarkan hasil dari informasi dari Netanyahu ya, yaitu menyerang beberapa pangkalan drone di Semnan, di depot rudal dan radar over the horizon di Gamsar. Kemudian saat bersamaan juga Israel itu memberi jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan serangan sendiri dan akan menghindari serangan. Tapi sebetulnya ini akal-akalan juga, karena sebetulnya Israel juga kalau ikut menyerang nanti dia untuk pertahanan udaranya juga sangat sedikit. Dia mungkin tidak mampu bertahan lebih dari 3-4 hari dari serangan Iran karena pertahanan udaranya juga sangat sedikit. Tapi intinya tujuan dari Netanyahu adalah memperpanjang konflik sehingga mempersedikit kemungkinan perdamaian ataupun perjanjian damai tercapai. Itu tujuannya. Jadi sebetulnya memang pertama bahwa Israel itu ingin menggunakan kemampuan Amerika untuk terus melanjutkan perang, jangan sampai ada jeda perang. Dan terakhir juga memang ini menunjukkan bahwa oligarki pro-Israel, para Zionis lobby ini sudah membentuk hegemoni konsensus di dalam pembuat kebijakan luar negeri Amerika, sehingga J.D. Vance yang memegang faksi realis itu bisa agak disingkirkan, dan faksi di bawah Menteri Pertahanan Hegseth itu membuat lebih ini. Tetapi pada akhirnya juga kita tahu bahwa keterbatasan rudal penangkis dan rudal penyerang itu mengakibatkan penghentian, dan untuk itulah makanya ada front baru, lakukan serangan terhadap kapal LNG atau tanker gas yang berlabuh di sisi Mesir. Nah, itu yang membuat ini. Jadi memang serangan daripada Iran ke Jordania dibalas dengan serangan balasan sesuai dengan permintaan Netanyahu, dibalas lagi dengan serangan di Mesir. Jadi memang itu yang terjadi dalam beberapa hari ini. Oke, Pak Syarki, kemudian kan Iran merespons ya serangan tersebut dengan juga melakukan serangan balasan yang fokus ke pangkal militer Amerika Serikat di 3 negara, Kuwait, Bahrain, dan juga Yordania. Apakah karena ketiganya merupakan tempat yang paling dimanfaatkan Amerika Serikat selama ini untuk menyerang Iran? Ya, memang Iran berjanji akan membalas serangan itu, apalagi sudah timbul korban ya, apalagi korban keluarga di mana, di Pulau Qasem ya. Dan itu memang meskipun klaim dari CENTCOM serangan presisi terbatas, namun kepresisian tetap aja menimbulkan korban sipil. Nah, dan juga mereka menggunakan rudal-rudal stand-off jarak jauh, yaitu Joint Air Stand-off Missile dan rudal Tomahawk dari kapal, namun tetap aja ada collateral damage. Nah, ini yang memicu kecaman keras dari seluruh dunia. Dan memang yang terjadi adalah
dukungan-dukungan sekutu dari NATO juga kelihatan tidak mendukung, dan mereka tegas melarang seluruh pangkalan mereka. Bahkan Inggris pun yang mengizinkan pun yang diizinkan pangkalan yang di Inggris. Tidak boleh pangkalan yang ada di Siprus atau pangkalan di lainnya kecuali Inggris dan Diego Garcia. Nah, di dalam negeri sendiri, laporan korban sipil dan hilangnya nyawa prajurit itu sudah menimbulkan reaksi politik bahwa 67% rakyat Amerika perang ini nggak sepadan, not worth fighting katanya ya. Jadi bahkan Senator Bernie Sanders dan Chuck Grassley mengajukan RUU audit perang, Iran War Audit Bill, untuk membekukan anggaran Pentagon bila diketemukan bahwa anggaran Pentagon disalahgunakan. Satu, kedua tidak tepat ini dan pemborosan atau tidak ada keuntungan yang didapat dari penggunaan itu. Jadi yang terjadi adalah serangan yang bolak-balik kepada Kuwait dan Bahrain ini adalah serangan yang memang ditujukan untuk memaksa menghabiskan rudal-rudal pencegat. Terus yang kedua memang beri pesan kepada selain kepada Kuwait, Bahrain dan Jordan juga ke Mesir ya. Baik. Pesan kepada tidak ada tempat yang aman di seluruh Timur Tengah sehingga mereka tidak berani untuk mendukung Amerika dan menghabiskan stok dari rudal penyergap atau rudal pertahanan udara. Oke, terakhir Pak Syarki, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besarannya ke wilayah Iran Selatan. Bagaimana sebenarnya Anda melihat pertahanan Iran di wilayah tersebut, mengingat wilayah ini sebetulnya dekat dengan Selat Hormuz? Ya, Iran Selatan itu kan yang dekat dengan Selat Hormuz ya. Iran Selatan itu meliputi Bandar Abbas sampai Chabahar. Di mana Bandar Abbas berada di dalam Teluk Persia dan Chabahar itu berada di Teluk Oman, berarti di luar Selat Hormuz. Jadi memang pertahanan udara sana sangat ketat karena memang di sanalah bertumpu daripada seluruh infrastruktur instalasi minyak dan juga instalasi daripada industri besar seperti industri-industri petrokimia dan juga industri sampingan daripada produk gas dan minyak. Demikian pula juga kita ketahui bahwa negara-negara tetangga pun juga melewati saluran pipa bawah air juga kadang-kadang menitipkan pengiriman minyaknya melalui Bandar Abbas atau di Pulau Kap. Karena memang lautnya lebih dalam. Kita ketahui bahwa laut yang berada di sisi sebelah Teluk itu laut yang lebih dangkal dibandingkan laut yang lebih dalam berada di sisi pantainya Iran. Memang pertahanan di sana sangat ketat dan di sana tidak hanya pertahanan udara, tetapi juga adalah pertahanan laut dan juga penyerang laut. Di sana banyak terdapat gua-gua atau saluran di pinggir pantai yang panjang sebanyak lebih dari 1.500 km dan di situ juga terdapat tempat gua ataupun tempat penyimpanan untuk kapal selam kecil, kapal gather ya, yang jumlahnya hampir ratusan. Kemudian juga kapal-kapal serang cepat kecil ada di situ yang masing-masing kapal meskipun kecil tapi juga memiliki rudal anti kapal dan rudal anti pesawat, dan juga tentunya yang paling penting adalah tempat silo-silo ataupun tempat-tempat persembunyian daripada rudal drone, rudal dan anti rudal serta hal-hal lain yang memang digunakan untuk menyerang dan memang tersimpan di dalam. Untungnya sepanjang pantai Iran itu semua tebing semua. Kita tahu kan itu pegunungan. Bahkan sampai di tepi pantainya sendiri kecuali Bandar Abbas itu adalah tebing-tebing yang sangat bagus untuk menyimpan persenjataan. Jadi memang sangat kuat. Dan semua komunikasi antara tempat-tempat pertahanan udara atau pertahanan laut Iran itu dihubungkan dengan fiber optik, tidak menggunakan radio biasa, dan saluran fiber optik itu tersimpan dengan di bawah tanah yang sangat terlindung sehingga sangat bebas daripada intersepsi ataupun penyadapan daripada yang lainnya. Jadi memang betul itu adalah sumber bahaya, cuman bolak-balik diserang. Yang dihancurkan hanya yang kelihatan di darat, tetapi yang berada di bawah permukaan nyaris tidak tersentuh. Apalagi menggunakan hanya rudal joint standoff ataupun Tomahawk, itu hanya kalau menembus dinding granit maksimum dia masuk 5 meter sampai 8 meter. Padahal mereka tersembunyi kira-kira 20, 30, 40 bahkan 50 meter di balik perlindungan granit baik secara horizontal atau vertikal. Jadi memang sangat berbahaya dan memang sangat sulit untuk dihancurkan kecuali kalau Amerika mengirimkan pasukan darat untuk mendarat baru bisa. Kalau tidak hanya dari udara nyaris tidak akan bisa dihancurkan total dan tetap bisa menjadi pusat pertahanan dan pusat penyerangan daripada Iran. Ya. Baik, bisa disimpulkan bahwa pertahanan Iran masih sangat kuat ya. Terima kasih Pak Syarki sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.